Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Maya atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat siang kepada Dr. Novina dan juga Dr. Elvita. Senang sekali bisa ketemu dan juga Bapak Ibu semua dan juga para penyandang para diabetisi yang sedang hadir pada hari ini. Saya izin share screen. Ya, ya. Insya Allah tadi sudah banyak disebut mengenai mengatur makanan gitu ya untuk kondisi Ramadan pada diabetisi gitu ya, yang mana kita juga tahu ya bahwa nutrisi itu merupakan salah satu pilar penata laksanaan dari diabetes gitu. Nah, ini menjadi suatu pertanyaan sebetulnya dan sering sekali ditanyakan oleh orang-orang yang mengidap diabetes atau diabetisi dan juga keluarganya gitu yang ngasuh penderita diabetes. Gimana ya caranya mengatur makan pada ayah saya atau ibu saya atau pada saya sendiri karena saya mengidap diabetes misalnya gitu. Sementara saya ingin melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, ini merupakan tadi juga banyak disebut gitu ya. Kadang-kadang jadi dilema untuk yang belum tahu gitu ya. Karena apa Ramadan itu merupakan puasa di bulan Ramadan itu merupakan suatu kewajiban termasuk untuk diabetisi gitu. Nah, tapi sebelumnya mungkin ini mah udah pada tahu, mungkinnya saya cuman sedikit aja ingin membuka gitu ya mengenai gimana sih kondisi diabetes gitu ya di dunia ini. Kita bisa melihat nih di data yang terbaru di 2021 bahwa di seluruh dunia itu 10%-annya gitu ya orang dewasa mengidap diabetes gitu, dengan 81%-nya itu tinggalnya di negara yang justru ekonominya menengah ke bawah gitu ya. Kemudian Asia Tenggara ini merupakan yang paling besar ini bersama dengan Pasifik Barat, penderita diabetesnya ya 90 juta sama 206 juta penderita diabetesnya gitu ya, dan diperkirakan akan meningkat nih di tahun 2045 sebesar 68%-nya gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri kita juga udah tahu data yang ditampilkan itu berasal dari Riskesdas yang dipublikasikan tahun 2018, yang mana berdasarkan konsensus Perkeni 2011 dan 2015 bahwa di 2018 sudah ada 8,5% mengidap diabetes. Kemudian itu juga meningkat dari tahun 2013 sebesar 1,6%, dan di 2021 datanya yang muncul ada 19,47 juta jiwa penderita diabetes, dan yang meninggal diakibatkan diabetes itu ada 236 ribuan gitu ya. Jadi cukup tinggi gitu ya permasalahan yang disebabkan oleh diabetes ini ya. Nah, kemudian diabetes dan puasa itu sebetulnya bagaimana? Karena puasa itu merupakan kewajiban buat umat muslim gitu ya. Kemudian diabetes juga adalah kondisi yang tadi diceritakan terus meningkat. Kemudian banyak juga di negara yang menengah ke bawah ekonominya, termasuk di negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim gitu ya, yaitu Indonesia. Nah, jadi pada saat puasa itu terdapat periode makan dan juga terdapat periode puasa gitu ya. Yang mana pada saat saum Ramadan periode puasanya itu kurang lebih tadi sudah dibahas juga 12 sampai 14 jam gitu ya. Kemudian periode makannya itu ada kira-kira 8 sampai 10 jam gitu. Jadi lumayan ada perbedaan gitu ya, tergantung waktunya nih, bulan apa nih kira-kira, karena kan Ramadan itu lunar ya, lunar kalender. Jadi bisa saja datang di bulan di musim-musim kemarau nih kalau di Indonesia, atau bisa saja di musim hujan. Jadi waktunya bisa berbeda. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah puasa atau tidak puasa. Kalau saya mencoba merujuk dulu nih kepada Quran surat Al-Baqarah ayat 185, ya tidak perlu dibacakan karena belum hafal banget gitu. Nah, yang artinya sendiri di sana disebutkan kalau misalnya ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib untuk mengganti. Artinya apa? Di sini ada rukhsah atau keringanan yang diberikan kepada orang-orang yang sakit gitu ya, termasuk diabetisi gitu, untuk tidak berpuasa. Nanti gimana? Bisa mengganti di waktu lain, atau jika tidak mampu bisa membayar fidyah. Seperti itu ya. Jadi sebetulnya seperti tadi yang Dokter Maya juga udah bilang bahwa puasa di dalam Islam itu tidak memberikan kesulitan gitu ya, tidak memberikan kesulitan untuk yang melakukannya,
tapi justru diberikan kemudahan. Kalau nggak bisa, ya udah tidak perlu dipaksakan. Kalau misalnya tidak bisa dilanjutkan, batalkan. Tadi udah banyak sekali disampaikan sama Dr. Novina dan juga Dr. Ervita gitu ya, bahwa bahkan secara endokrinologi pun kalau misalnya nggak sanggup untuk berpuasa, nggak apa-apa, dibatalkan saja gitu ya. Tinggal nanti urusan yang lainnya bisa diatur gitu ya, pengobatan, pengaturan nutrisi dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini juga sudah dibahas dari tadi gitu ya, bahwa apa yang terjadi pada saat berpuasa itu merupakan suatu kondisi tidak makan dan minum ya. Kalau dalam Islam tidak makan dan minum selama kurang lebih 12 sampai 14 jam. Yang mana kalau misalnya secara fisiologis kita bisa melihat di sini sudah terjadi penurunan kadar gula darah, kemudian ada perubahan metabolisme atau sumber energi yang tadinya dari bersumber dari makanan berubah menjadi sumber cadangan gitu ya, glikogen yang ada di hati gitu ya. Kemudian nanti akan berubah lagi menjadi sumber energi yang berasal dari protein ataupun lemak gitu ya, yang mengalami gluconeogenesis. Nah, jadi pada pelaku puasa gitu ya, imin gitu ya, jadi itu akan melakukan fasted gitu ya, dan juga akan mengalami fase early starve ya. Jadi ada kelaparan dini gitu. Yang di sini mengalami perubahan metabolisme energi, kemudian kadar gula darah menurun, sumber energi juga turun, lalu ada perubahan sumber energi gitu. Kemudian gejalanya apa? Biasanya lemas dan lapar. Jadi baik penderita diabetes ataupun orang normal pasti pada saat berpuasa akan mengalami lemas dan lapar. Yang mana itu sebetulnya normal saja terjadi. Namun pada orang-orang yang yang memiliki permasalahan diabetes harus waspada untuk hal-hal lain yang mungkin saja terjadi, gitu ya. Nah, ini berdasarkan Diabetes Care 2010. Sebenarnya saya takjub juga ya ketika membaca, ternyata bahkan ada gitu ya guideline puasa pada diabetes dipublikasikan di American Diabetes Journal seperti itu. Dan itu punya referensi yang cukup lengkap ya, bukan cuma dari literatur modern gitu ya, tapi juga literatur asalnya dari puasa itu sendiri ya, Al-Quran dan hadis. Nah, di sini ada komplikasi puasa pada diabetes. Tadi juga udah dijelaskan sama Dr. Novina dan juga Dr. Ervita bahwa komplikasi puasa pada diabetes bisa terjadi hipoglikemi, hiperglikemi, ketoasidosis diabetik, dan juga dehidrasi serta adanya penyumbatan pembuluh darah atau trombosis. Nah, sementara diabetes pada puasa Ramadan sendiri itu ternyata sudah banyak juga diteliti, dan salah satunya yang pernah dipublikasikan tahun 2014 gitu ya, berdasarkan penelitian di Qatar gitu ya, efek Ramadan fasting pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus gitu ya, yang subjeknya itu adalah pasien diabetes muslim, kemudian usia lebih dari 18 tahun dengan total pasien 1.301. Jadi di situ dilakukan pemeriksaan sebelum Ramadan dan juga selama Ramadan, dan didapatkan data berupa gula darah, HbA1c, ureum, kreatinin, bilirubin, dan juga profil lipid serta tekanan darah. Jadi dengan intervensi berupa puasa biasa gitu ya, tanpa ada intervensi khusus lainnya kayak gitu ya, paling pengobatan dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa terjadi penurunan yang signifikan gitu ya antara dari semua parameter yang dicentang ini gitu ya. Jadi disimpulkan sebetulnya Ramadan itu memberikan efek yang positif sebetulnya pada penderita diabetes jika dilakukan dengan baik dan benar gitu ya. Makanya mungkin alhamdulillahnya ada media ini gitu ya, bersedia gitu ya, supaya memberikan informasi kepada para penderita diabetes agar bisa menjalankan puasa dengan khusyuk gitu ya, puasa di Ramadan dengan khusyuk, tidak perlu lagi memikirkan saya bakal begini, bakal sakit dan lain sebagainya, kalau misalnya dilakukan dengan baik itu mengatur makannya maupun penggunaan obat-obatannya. Jadi bagaimana nih, puasa atau tidak gitu ya, Bapak Ibu? Tinggal balik lagi, di syariat Islam orang sakit dibolehkan tidak berpuasa, kemudian menggantikan pada waktu lain atau membayar fidyah gitu ya. Lalu ukur juga kemampuan diri sendiri dan juga hasil diskusi dengan dokter, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Dr. Novina dan juga Dr. Ervita.
Jika khawatir akan kesehatannya saat itu, maka boleh tidak berpuasa atau membatalkan puasa, gitu ya. Atau yang mengasuh khawatir pada kondisi anak, gitu ya, atau bahkan lansia yang sedang diabetes dan sedang puasa, lalu mengkhawatirkan kondisi kesehatannya, maka boleh dibatalkan. Dengan memperhatikan apakah adanya gejala-gejala komplikasi berupa hipoglikemi, hiperglikemi yang seperti tadi ya, kemudian adanya tanda-tanda dehidrasi. Kemudian jika kadar gula terkontrol dengan anjuran seperti yang tadi, ada pengecekan gula darah gitu ya secara serial pada bulan puasa, dan tidak ada gejala-gejala yang menimbulkan rasa tidak nyaman, maka boleh puasa dilanjutkan atau dilakukan gitu ya. Nah, sekarang kita masuk nih ke bagaimana pengaturan jadwal makan, karena kan kita tahu bahwa ada jendela puasa di sana dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Sementara kebiasaan makan sebelum berpuasa itu kita 3 kali makan utama dan 3 kali snack biasanya, yaitu sarapan, makan siang, makan malam, kemudian diselingi dengan snack pagi, snack sore, dan snack malam, gitu ya. Nah, biasanya pada saat bulan puasa itu ada 2 waktu makan yang hilang, ya. Yaitu adalah waktu snack pagi dan juga makan siang, yang mana pada orang biasa yang tidak melakukan diet biasanya dia akan menghilangkan kurang lebih 550 sampai 700 kilokalori. Nah, ini bisa ditiru nih sama teman-teman atau bapak ibu juga yang diet, yang tidak melakukan diet lah misalnya gitu ya. Ini bisa mengurangi kurang lebih 550 sampai 700 kilokalori. Kemudian bagaimana? Kan ada waktu sarapan dan waktu snack sore. Nah, itu digeser sarapannya ke sahur, dan snack sore digeser menjadi iftar. Artinya, sama seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Elvita, 2 kali makan dengan 2 kali snack. Jadi sarapan atau sahur itu wajib dilakukan untuk soimin yang mengalami diabetes, dan juga iftar juga tetap dilakukan, makan malam seperti biasa, snack malam juga seperti biasa. Dengan jadwalnya itu bisa disesuaikan dengan misalnya jadwal tarawih misalnya ya, atau jadwal sholat maghrib, dan juga jadwal tidur. Seperti itu. Sebagai tambahan, pada orang yang sedang melakukan diet, biasanya dengan hilangnya snack pagi dan snack siang atau makan siang, itu biasanya bisa berkurang kurang lebih di total 500 kilokalori. Ya. Nah, kemudian bagaimana untuk memilih jenis makanannya? Tadi sudah disinggung bahwa dari makanan itu ada 3 yang disebut mikronutrien yang menghasilkan energi ya, yaitu karbohidrat, lemak, dan juga protein, yang mana karbohidrat itu merupakan sumber energi utama bagi tubuh, yang kita harus melakukan pemilihan yang seksama gitu ya untuk sumber karbohidratnya. Jadi kita harus memilih karbohidrat kompleks dan tinggi protein. Contohnya adalah nasi, atau nasi merah boleh gitu ya, atau nasi berwarna lainnya, nasi hitam, nasi coklat itu boleh. Kemudian ubi gitu ya, singkong, kentang, atau apapun yang masih mirip sama di pohonnya gitu ya. Nah, artinya apa? Kalau dari sini artinya udah tahu ya bahwa yang lebih baik dihindari atau bahkan nggak boleh sama sekali itu adalah karbohidrat yang terolah. Contohnya itu adalah roti, kemudian pasta, biskuit, mie gitu ya, mie instan dan lain sebagainya. Itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi pilihlah karbohidrat yang kompleks. Kemudian sumber protein, ini juga merupakan bahan makanan yang pasti selalu ada di makanan kita sehari-hari. Yang pertama, protein itu fungsinya adalah untuk membangun tubuh, kemudian sistem imun, memperbaiki jaringan yang rusak, membentuk enzim dan juga hormon. Yang harus kita lakukan adalah pilih protein yang berkualitas tinggi. Di sebelah kanan ini adalah sumber-sumber makanan yang kita ketahui yang paling atas ini merupakan sumber protein yang berkualitas tinggi. Jadi dia banyak diserap oleh tubuh kita dan bisa diutilisasi menjadi zat-zat lain yang disebutkan di fungsi ini. Tapi yang di bawah-bawah ini bukan berarti tidak bagus ya, ini boleh juga dikonsumsi. Kemudian lemak gitu ya. Lemak itu merupakan sumber energi, memberikan rasa kenyang dan juga rasa lezat dari makanan. Kemudian dia juga berfungsi untuk mengangkut vitamin yang larut lemak seperti A, D, E, dan K. Nah, ini mesti Bapak Ibu ketahui, pemilihan itu penting. Memilih jenis-jenis lemak yang mau kita konsumsi. Jadi pilihlah lemak-lemak yang baik, yang berasal dari kacang-kacangan, selai kacang gitu ya,
lemak-lemak nabati yang berasal dari misalnya alpukat gitu ya, karena dia mengandung mufa nih banyak, dan juga lemak polyunsaturated fatty acid yang tadi disebutkan banyak terdapat di hewani ikan-ikan yang berminyak ya, ikan-ikan laut dalam atau ikan tawar yang gemuk ya, banyak dengan minyak gitu ya. Nah, pilihan makanan saat sahur dan makan malam ini harus sangat diperhatikan. Nah, tadi yang ditampilkan oleh Dr. Ervita itu bisa dicontoh gitu ya. Dan ada dua sebetulnya, ada yang gambarnya seperti ini, dan pada pasien-pasien diabetes yang mengalami obesitas itu boleh menggunakan isi piring yang tadi dicontohkan oleh Dr. Evita ya, bentuknya T, namanya piring T. Itu juga memang piring yang digunakan atau ilustrasi yang digunakan untuk apa namanya tuh menentukan komposisi bahan makanan untuk pasien, baik itu yang dan apa baik itu yang normal maupun yang obesitas gitu ya. Nah, itu terdiri dari sumber makanan pokok gitu ya, kemudian lauk pauk, buah dan sayur. Biasanya karena orang Indonesia jarang sekali makan nasi bersama dengan buah-buahan, biasanya setengah piringnya itu berisi dengan sayuran saja gitu ya. Nanti buah-buahannya digeser jadi untuk snacking. Nah, kalau misalnya pasiennya obesitas, ini jadi setengah makanan pokok gitu ya, seperempat makanan pokok dan seperempatnya itu adalah lauk pauk, sehingga asupan proteinnya lebih tinggi. Ini adalah fotonya nih, realnya kalau misalnya kita ngatur makanan kayak gini caranya, gitu ya. Dan biasanya energi yang bisa di provide gitu ya dengan komposisi seperti ini adalah kurang lebih di 500 kilokalori dengan jumlah protein kurang lebih 17 gram. Nah, lalu bagaimana untuk makanan berbuka? Prinsipnya untuk berbuka itu seharusnya kita mengganti energi yang habis ya, dan cadangan gula yang ada di hati ya, atau glikogen. Nah, jadi supaya kita bisa melanjutkan aktivitas kita di sisa harinya. Kemudian ini boleh mengonsumsi karbohidrat dan dianjurkan sekali untuk konsumsi karbohidrat kompleks ya. Kemudian mengganti cairan dan elektrolit yang hilang bersama cairan saat puasa gitu ya. Contohnya urin ya, dari BAB, dari keringat atau dari nafas gitu ya. Ini bisa minum air mineral gitu ya, atau misalnya minum air kelapa mungkin tanpa gula bisa saja, karena kan air kelapa itu juga dia mengandung elektrolit ya. Nah, buah-buahan itu boleh dikonsumsi. Nah, dan kurma itu termasuk di dalamnya. Kenapa? Karena buah-buahan itu banyak mengandung air, karbohidrat, kemudian vitamin, mineral dan juga serat. Namun khas nih di Indonesia kalau misalnya berbuka pasti konsumsinya adalah kolak, cendol, kelapa muda yang pakai susu dan juga pakai sirup gitu ya. Kemudian gorengan. Nah, gimana nih? Ini harus mewaspadai lonjakan kadar gula darah saat berbuka puasa. Jadi ini yang harus kita perhatikan dengan seksama gitu ya. Kenapa? Karena makanan berbuka di Indonesia tuh justru yang kayak gini-gini yang banyaknya gitu ya. Makanan buah itu jarang gitu ya. Nah, jadi harus mulai dibiasakan terutama untuk diabetisi. Ini penting sekali untuk diperhatikan. Nah, kemudian makanan yang khas juga nih saat berpuasa itu adalah kurma gitu ya. Nah, ini ada hadisnya gitu ya, bahwa Rasulullah kalau misalnya berbuka puasa itu sangat suka dengan mengkonsumsi rutop atau kurma basah gitu ya. Kalau misalnya tidak ada, dia menggunakan kurma kering. Kalau misalnya tidak ada, beliau meminum seteguk air. Intinya apa sebetulnya? Intinya Rasulullah itu membatalkan puasa saja ketika sudah azan. Kemudian dia bergerak menuju masjid untuk sholat gitu. Nah, ini kurang lebih hadisnya keluar tahun 700-an kali ya, 700-an Masehi. Jadi kurang lebih 1400-1500 tahun yang lalu. Lalu kurang lebih tahun 2000-an itu ada suatu artikel ilmiah yang mempublikasikan mengenai kandungan dari kurma gitu ya. Berbagai macam kurma, baik itu rutop maupun tamar gitu. Dan di sini ditampilkan bahwa pada kurma itu terdapat gula gitu ya, sukrosa dan juga fruktosa yang cukup tinggi, yang mana dia memiliki keunggulan dari segi penaikan kadar gula darah yang tidak terlalu cepat gitu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan rutop gitu ya, itu sama seperti kita makan buah, karena sumber gulanya itu adalah fruktos, jadi dia tidak
secara pesat gitu ya, meningkatkan kadar gula darah. Jadi naiknya tuh pelan-pelan. Nah, jadi bagaimana selanjutnya adalah pengaturan jumlah makan. Untuk makan besar gitu ya, sahur dan makan malam itu kurang lebih bisa kita konsumsi sebesar 500 kilokalori dengan ilustrasi sebagai berikut ya. Gambarnya tadi kan sudah ada. Kemudian untuk alternatif makan sahur kita bisa mengonsumsi roti misalnya atau roti gandum lah gitu ya. Kalau susah gitu ya untuk makan besar gitu ya. Oats misalnya, kentang rebus, ubi rebus 1 sampai 2 butir gitu ya. Lalu harus ada sumber protein dan lain sebagainya yang 4 komponen tadi yang diisi piringku itu harus ada gitu. Nah, pada saat berbuka dari segi jumlah itu biasanya kadang-kadang suka berlebihan, balas dendam gitu ya, seperti Dr. Novina bilang tadi, begitu beberapa menit sebelum azan sudah duduk depan meja, semua makanan ditumpuk di depan. Jadi mau balas dendam gitu ya. Padahal kalau misalnya setelah berbuka minum air putih, habis itu udah rasa keinginan makan semuanya tuh hilang gitu ya. Jadi memang ini yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena pun memang kita tahu bahwa makan berlebihan itu tidak baik gitu ya. Ada hadisnya gitu ya, karena tidak ada bejana yang diisi oleh manusia lebih buruk dari perutnya, cukuplah baginya memakan beberapa suapan gitu. Jadi untuk jumlah berbuka itu cukup untuk membatalkan puasa saja, seperti yang ada di gambar ini ya. Jadi cukup untuk membatalkan puasa, 1 porsi saja makanan berbuka, misalnya 1 porsi buah potong gitu ya, 3 butir kurma gitu ya, atau 1 porsi makanan berbuka dan 1 gelas air. Pertanyaannya, kalau gorengan gimana dok? Karena banyak juga yang suka bertanya gitu ya, dok gak afdol rasanya kalau buka puasa nggak pakai gorengan dok, asli dok, katanya kayak gitu ya, sampai dia begini nih gitu. Kenapa? Karena gorengan itu kayak wajib gitu ya. Ya lebih baik dihindarkan ya. Tapi kalau misalnya pada orang-orang yang memang nggak bisa gitu ya, 1 potong nggak apa-apa gitu ya. Tapi memang lebih baik dihindari ya. Gorengan itu bukan suatu makanan yang dalam tanda kutip bergizi sebetulnya gitu ya. Tidak sesuai dengan kaidah gizi seimbang. Lemaknya tinggi, karbohidratnya juga tinggi gitu ya, proteinnya rendah sekali gitu ya. Nah, tapi yang ditekankan adalah cukup 1 porsi makanan untuk membatalkan puasa, seperti itu. Nah, kemudian yang penting juga kebutuhan air ya. Jangan lupa pada diabetisi itu memiliki risiko mengalami dehidrasi. Namun selama 12 sampai 14 jam berpuasa itu harus tidak makan dan minum. Nah, risiko itu bisa diatasi dengan cara tetap mengonsumsi air gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya. Laki-laki dan wanita kurang lebih 7 sampai 8 gelas atau 2 liter per hari, dan itu bisa dipenuhi saat sahur, berbuka, dan juga disebar di malam hari kayak gitu ya. Nah, namun balik lagi, kalau misalnya ternyata pada saat berpuasa muncul rasa haus yang nggak tahan gitu ya, nggak perlu dipaksakan, batalkan saja. Karena sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa rasa haus yang berlebihan bisa jadi itu merupakan gejala kadar gula darahnya lagi meningkat gitu ya. Nah, ini susu diabetes dan gula diabetes ini salah satu yang sering juga ditanyakan gitu ya. Karena ini tidak pakai sponsor, maka cukup disebutkan susu diabetes gitu ya. Di sini kita bisa lihat susu diabetes itu merupakan suatu makanan cair yang bisa dikonsumsi gitu ya, misalnya pengganti sahur dan lain sebagainya. Namun perlu diperhatikan nih, untuk mendapatkan kelengkapan dari zat gizi gitu ya selama sahur misalnya, itu harus dilihat nih proteinnya berapa sih di sini gitu ya. Proteinnya kurang lebih hanya 4 per sajian misalnya, per 100 kilokalorinya hanya 4 misalnya, dan ini kurang lebih hanya 16% ya, hanya 16% ya. Kemudian karbohidratnya dia 60%. Maka sebetulnya susu ini memang benar-benar hanya suplemen ya. Selebihnya kita harus makan yang lebih padat gitu. Kemudian untuk pemanis bagaimana? Pemanis juga boleh dikonsumsi karena ini memang rendah, kalau tidak ada kalorinya bahkan 0 gitu ya. Nah, namun mesti dilihat sebetulnya apa sih tujuan penggunaan pemanis gitu ya. Karena pada beberapa orang sebetulnya tidak menggunakan rasa manis pun untuk beberapa makanan itu tidak masalah. Gitu. Jadi biasanya pemanis ini digunakan
untuk beberapa makanan yang kalau nggak manis rasanya jadi aneh atau menurunkan selera, ya. Misalnya mau minum kopi atau mau minum teh misalnya kayak gitu ya, tanpa pemanis juga sebetulnya kan bisa gitu ya. Walaupun di bulan puasa tidak dianjurkan minum kopi dan teh banyak-banyak karena dia akan merangsang rasa haus juga nanti. Nah, kan pertanyaan yang lain, dok, mendingan buah potong atau jus gitu ya. Nah, kalau misalnya dari sini sebetulnya lebih dianjurkan buah potong. Kenapa? Karena buah potong itu seratnya lebih kompleks dibandingkan jus yang hancur seratnya, indeks glikemiknya juga lebih rendah, sehingga dia lebih lambat untuk meningkatkan kadar gula darah. Kemudian, kalau jus itu indeks glikemiknya lebih tinggi ya, karena dia hancur gitu ya, dan dia meningkatkan gula darah dengan cepat. Nah, ini juga merupakan suatu produk atau benda nih yang sangat khas nih di bulan Ramadan yang selalu dikonsumsi, bahkan kadang-kadang lupa nih, oh ternyata ini tuh ada implikasinya gitu ya, konsumsi kurma dan madu. Kurma itu merupakan makanan yang sama dengan buah gitu ya. Dia mengandung utamanya adalah karbohidrat dan juga serat gitu ya, karena dia merupakan buah gitu. Nah, per 100 gramnya kurang lebih 7 butir, dia mengandung gula sebanyak 63 gram atau sama dengan 3 sendok makan. Jadi ini cukup tinggi ya untuk jatah seharinya untuk diabetisi mungkin udah habis nih 3 sendok makan. Kenapa? Karena kan kebutuhannya 50 gram ya untuk gula itu. Kemudian kelebihan lainnya mungkin hanya di magnesium ya, sama vitamin B yang baik juga memang untuk metabolisme. Tapi pada intinya berlebihan itu tidak baik. Ketika kita mengonsumsi kurma, mungkin kita juga harus mempertimbangkan asupan gula kita yang lainnya kayak gitu. Kemudian madu, nah ini juga yang sering ditanyakan. Madu itu merupakan makanan yang kadang-kadang dijadikan pengganti untuk obat gitu ya, sebagai herbal atau bahkan pengganti gula gitu ya. Jadi ada yang mengonsumsi, dok saya udah nggak makan gula, tapi ditanya madu, iya dok saya makan madu dok sehari 6 sendok lah kira-kira kayak gitu ya. Nah ini tuh sebetulnya udah cukup berlebihan ya ketika mengonsumsi madu sebanyak 6 sendok per hari, apalagi untuk diabetisi gitu. Karena apa? Walaupun dalam madu itu terkandung mungkin polifenol, lalu vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh, tapi tetap saja base-nya itu adalah gula gitu ya. Sehingga satu porsinya kurang lebih 100 gram gitu ya, itu mengandung gula 82 gram atau setara dengan 6 sendok makan gula gitu ya. Jadi ini yang mesti diwaspadai, apalagi kalau misalnya madu itu 82%-nya itu adalah gula gitu ya. Jadi itu harus diwaspadai. Nah, terakhir aktivitas fisik ini juga masih menjadi bahan diskusi sebetulnya, bagaimana sih boleh nggak ya ngabuburit kalau misalnya pada orang diabetes gitu ya. Kalau saya untuk ngabuburit gitu ya, aktivitas fisik dan olahraga santai di sore hari itu boleh gitu ya. Kenapa? Karena mungkin nanti kita bisa melihat adanya penggunaan sumber energi yang lain di jadi ada perangsangan pembentukan sumber energi baru gitu ya dari yang sumber non karbohidrat. Kenapa? Karena olahraganya santai. Jadi nggak boleh olahraga yang berat justru. Nanti dengan adanya peningkatan ATP, baik itu yang dipecah dari lemak misalnya gitu ya, biasanya orang akan menjadi lebih segar ya, sedikit lebih segar. Kemudian aktivitas fisik yang ringan itu dapat membakar lemak dan mempertahankan otot, menurunkan HbA1c, menurunkan LDL, meningkatkan HDL, dan juga sensitivitas insulin. Walaupun nanti mungkin pada beberapa kondisi gitu ya, orang yang sudah sangat lemas gitu ya, misalnya diabetesi, energinya kayaknya udah nggak ada gitu ya, udah sangat lemas misalnya di sore hari, ya mungkin tidak perlu olahraga sampai nanti berbuka, kayak gitu ya. Oke, jadi pesannya adalah puasa itu memberikan efek positif untuk kesehatan gitu ya, namun harus dilakukan sesuai dengan kemampuan, termasuk terutama pada diabetesi yang memang pada dasarnya sudah memiliki penyakit gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak mampu dilakukan pada hari tersebut, boleh dibatalkan. Kemudian lemas dan lapar itu masih wajar ya, namun harus waspada pada diabetesi karena gejala-gejala tertentu pada diabetesi itu bisa memberikan gambaran adanya komplikasi dari puasa. Kemudian memenuhi kebutuhan zat gizi berupa energi, protein, air, dan mikronutrien itu bisa dilakukan pada saat sahur dan berbuka,
pemilihan makanan tetap mengikuti panduan gizi seimbang, khususnya pada makan utama, dan memilih makanan yang tepat saat berbuka, yaitu utamanya adalah karbohidrat kompleks. Kemudian aktivitas fisik saat Ramadan atau ngabuburit itu masih memberikan efek positif, namun harus tetap memperhatikan protokol kesehatan dan harus sesuai dengan kemampuan. Ya, lalu meluruskan niat agar berpuasa menjadikan diri pribadi yang bertakwa, memaksimalkan ibadah pada bulan Ramadan sesuai syariat Islam ya, agar puasanya manfaat, tidak menjadi mudarat buat yang melakukannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Dr. Maya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.